Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali dalam program spesial kita kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib yang insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga nanti pukul 7 mitra Pas. Seperti biasa akan kita bagi ada 2 segmen, ada 2 sesi. Anda bisa mengikuti sesi pertama adalah sesi materi, pembacaan dari kitab aslinya seperti yang sering dibacakan di pondok-pondok pesantren, karena ini adalah kajian kitab kuning mitra Pas, namanya adalah kajian kitab kuning, kitab hadis Targhib wa Tarhib. Kemudian sesi kedua kita akan memberikan kesempatan Anda bisa berdialog, berinteraktif. Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber karena acara ini didesain bagi Anda yang dulunya tidak sempat ngaji, sudah tidak ada alasan untuk Anda tidak ngaji meskipun sambil melakukan rutinitas yang lain ya. Jadi meskipun Anda tetap di rumah, Anda bisa ngaji seperti layaknya di pondok pesantren mitra Pas. Dan kebetulan pagi ini kita membahas satu topik menarik ya, tentang anjuran datang ke tempat-tempat kebaikan. Ini adalah bagian yang pertama. Dan sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Muhli Siladi Khoiron, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadratin jamil masyaikhina wa muallimina wa murabbi rukhina, khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil jalisis sholih. At-targhib utawi dedemun tayanjuran fil jalisis sholih ing dalem lelungguhan ingkang sae, lelungguhaning tiyang ingkang sae. Bab anjuran di dalam duduk bersama orang-orang baik, juga duduk di tempat-tempat kebaikan. Hadis pertama dalam bab ini atau ke-4697 keseluruhan ya, hadis ke-4697. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, lan kacerita sang Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah saat temne Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan Kanjeng Rasul, ngendikanipun innama mathalul jalisis sholih, angin pestine utawi padane lelungguhan wong kang sholih, wal jalisis su'lan lelungguhan Allah, ka
hamilul miski kaya dene wong kang gawa misik, wa nafikhil kiri lan tukang pandai besi. Fahamilul miski mongko utahe wong kang gawa misik imma ayyuhdhiyaka ana kalane ing yen to den paringi sira, wa imma ayabta'a minhu lan ana kalane ing yen to tuku sira minhu saking misik, wa imma antajida minhu lan ana kalane ing yen to nemu sira minhu saking misik rihan ing gondo thayyibah kang wangi, wa nafikhul kiri lan wong lan pandai besi imma ayahriqa ana kalane ing yen to kobong apa siabaka klambi ira, wa imma antajida lan ana kalane ing yen to nemu sira minhu saking tukang pandai besi rihan ing keluk khabithah kang Allah dadi sangit. Nah, itu rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya diterangkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, perumpamaan orang yang duduk di tempat duduk jelek, duduk yang tidak baik, tempat perkumpulan yang tidak baik dan perkumpulan yang baik, itu perumpamaannya seperti orang yang bawa misik dan tukang pandai besi. Kalau orang yang bawa minyak misik, terkadang kita bisa dikasih untuk uji coba, terkadang bisa jadi kita disuruh beli atau bisa beli, dan bisa jadi kita dapatkan bau yang harum walaupun tidak beli karena sudah dikasih. Ini kalau kumpul-kumpul dan di perkumpulan yang baik, jadi kita mendapatkan kebaikan dari perkumpulan itu. Dan perumpamaannya tukang pandai besi, kalau kita kumpul dengan pandai besi ya bisa jadi baju kita kobong, ya kepletian itu kembang api nih ya, bolong-bolong gitu ya. Bisa jadi dapat bau yang sangit, nggak enak gitu ya. Nah ini, jadi satu perumpamaan, kalau kita duduk bersama atau duduk di tempat kebaikan dan duduk di tempat permaksiatan, itu begitu. Jadi bagaimanapun harus memilih tempat duduk atau tempat jagong, tempat perkumpulan, tempat kongko, tempat sobo gitu. Sobo, sambang, dolan, kumpul, jagong. Nah, pilihlah di tempat-tempat jagong yang baik, dalam arti di situ tidak ada bermaksiatan, tidak ada minuman keras, itu ya, tidak ada perjudian. Itu syukur kumpulan yang ada ngajinya, jagongan-jagongan yang sifatnya kerukunan, bahasanya temanya tidak menggunjing, tidak menghujat dan lain sebagainya. Hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, lan kacerita sing sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kala ngendikan Anas, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsalul jalisis salih, tawi perumpamaan lelungguhan kang bagus, kama salis sahibil miski, kaya dene padane wong kang duweni minyak misik, ilam yusibka ing zento ora nemu sira minu saing misik apa syan sesuatu asobaka mongko bakal nemu ka ing ira minarihi saing godone misik. Jadi perumpamaan orang yang duduk di tempat kebaikan itu seperti orang yang mempunyai misik. Andaikan kita tidak bisa beli, setidaknya sudah dapat baunya harum itu. Wa matsal jalisis su, lan padane lelungguhan Allah kamatsal sahibil kir, kaya padane wong kang duweni pandai besi, ilam yusibka ing yen ora nemu sira min sawadi sang irenge pandai besi, asoba aka mongko bakal nemu kang sira min dukhoni sang keluke pandai besi. Begitu juga kalau kita kumpul dengan pandai besi, walau kita tidak dapat hitamnya tapi setidaknya dapat celuknya gitu. Nah ini maksudnya hampir sama. Ya kira-kira ya
masih menegaskan dan mengingatkan perkumpulan yang baik akan membawa dampak baik walaupun belum bisa menjadi baik. Perkumpulan buruk juga demikian, walaupun kita tidak ikut buruk tapi sudah kumpul dalam keburukan. Nah, maka kita tetap harus memilih mana yang lebih baik atau mana perkumpulan yang baik agar kita mendapatkan satu nilai kebaikan atau bahkan banyak kebaikan. Hadis selanjutnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, mugi paring ridha sinten Allah ing Hudzaifah, anna Rasulullah la'ana wis laknati sinten Rasul man ing wong jalasa kang lungguh wasta khalqatin ing tengah kalangan keelekan. Kanjeng Rasul melaknat orang yang kumpul dalam perkumpulan keburukan, walaupun tidak melakukan, taruhlah di situ perkumpulan minum mabuk, maksudnya alkohol. Walau kita tidak minum, tapi kemudian kita ikut kumpul dalam perkumpulan itu, Rasul melaknat itu, Kanjeng Rasul marah, orang gedugo, gitu loh ya. Kanjeng Rasul tidak berkenan. Nah, itu. Jadi walaupun kita tidak ikut minum di tempat perjudian, walaupun kita tidak ikut judi, jangan. Atau di lokalisasi, mohon maaf, walau kita tidak melakukan transaksi itu, tapi ada di tengah mereka, itu sebaiknya jangan. Rasul melarang, la'ana, melaknat Rasul. Karena bagaimanapun manusia adalah manusia yang diberi iman dan nafsu. Ya, manusia bukan malaikat itu. Kalau malaikat tidak diberi nafsu, sehingga tidak punya keinginan keduniawiaan. Kalau manusia itu punya keinginan keduniawiaan, siapapun, hatta ustadz, hatta kiai, hatta siapa, ya manusia, masih desainnya manusia itu ya antara hitam dan putih itu. Adapun menjadi putih adalah satu perjuangan, namanya mujahadah, bersungguh-sungguh menjadi baik. Adapun hitam adalah ketika sudah tidak bermujahadah, tidak bersungguh menjadi baik. Nafsu kita akan membawa pada keburukan, mengajak pada kesesatan. Nah, maka untuk menghindari itu agar tidak terjerumus, maka carilah perkumpulan baik. Jangan berkumpul dalam perkumpulan yang buruk. Jangan ke tempat-tempat permaksiatan. Walau hanya nongkrong katakan, walau hanya lihat katakan. Karena pasti kita setidaknya tadi seperti kita kumpul dengan orang merokok lah itu, walaupun kita nggak merokok ya dapat asapnya kan. Kumpul dengan pandai besi, walaupun dapat hitamnya tapi dapat asapnya. Ada istilah perokok pasif dan aktif, katanya yang pasif malah lebih gawat kan. Nah itu. Berarti harus memilih perkumpulan. Karena perkumpulan itu akan berpengaruh pada psikologi. Kalau psikologi terpengaruh akan membentuk karakter. Nah gitu kan. Sehingga bisa jadi karakter orang itu menjadi baik dan buruk terbentuk dari perkumpulan. Ya, kumpul dengan orang baik akan menjadi baik. Maka Imam Abi Thayyib itu dalam satu makalah kan mengatakan, jalasa ma'al ghani lam yazidhullahu illa kibriya. Kalau ada orang wal hubbud dunya, kalau ada orang suka kumpul dengan orang kaya, maka Allah tidak memberi tambah kecuali dia akan tambah sombong dan suka dunia. Kumpulannya orang kaya, resikonya ya dia sombong dan hubbud dunya. Barang siapa suka kumpul dengan orang pejabat-pejabat, ya tiada lain Allah akan menambahi, dia akan bertambah sombong dan keras hati. Kumpul pejabat ya mendele itu, boloku kayak wong gede kayak gitu kan. Ada psikologi yang terbentuk.
psikologi yang terbentuk menjadi karakter yang buruk. Kalau kita kumpul dengan perempuan sering jagong, maka Allah akan menambah syahwat, kesukaan terhadap lawan jenis itu. Kalau berkumpul dengan orang fakir akan menjadi tambah syukurnya orang fakir. Cuma kan terkadang kumpul uang barat, orang nguntung koi gitu ya. Mohon maaf sih. Kumpul uang randuwe orang nguntung ke, nggak semangat. Padahal akan menjadi tambah syukur. Maka ketika kita ingin syukur, coba di planning setiap minggu sekali mungkin dolan ke teman atau sahabat atau saudara yang paling miskin siapa. Nanti pulang pasti kita akan bisa syukur. Alhamdulillah, aku lihat koncoku ke syamono ya hamini jeh kaya ngono, aku alhamdulillah lah begitu ya. Itu. Kalau kumpul dengan orang alim, kita akan bertambah ilmunya. Kumpul dengan ahli ibadah, kita akan sregep ibadah. Ya, gitu. Nanti perkumpulan akan mempengaruhi. Maka carilah perkumpulan yang baik. Hadis selanjutnya, An Abi Mizlaz anna rajulan qa'ada wasta halqah. Qala al-Hudzaifah mal'unun ala lisani Muhammadin aw la'ana Allah ala lisan Muhammadin man jalasa wastal halaq. Hadisnya Tirmidzi, hampir sama. Hudzaifah mengatakan begini, terlaknat menggunakan lesannya Nabi Muhammad atau telah terlaknat atau dilaknat Allah melalui lesannya Nabi Muhammad siapa orang yang duduk-duduk di tengah perkumpulan buruk, di kalangan-kalangan perjudian, kalangan-kalangan minum-minum khamr gitu ya. Jadi halaqah niku maknanya ya kalangan lah. Kalangan ya bener tempat kongkot, tempat duduk kumpulane wong, katakan kalangan perjudian, sabung ayam gitu. Catur termasuk biliar ya olahraga, sebetulnya semua bisa olahraga, tapi pada kenyataannya perjudian itu. Pada kenyataan perjudian. Ya, main gaple ya, remi dom songko kiyu-kiyu apa nih? Ublek gitu ya. Itu dilarang kan. Jadi duduknya dilarang, apalagi kumpul-kumpulnya datang ke halaqah itu dilarang, apalagi main. Itu ada hadisnya dari main catur, main dadu, itu ada hadisnya khusus loh. Jadi hadisnya dari Buraidah, riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah itu melaknat man la'iba binazdasir faka'annama subagha yadu fi yadil hinzir. Jadi orang yang bermain catur ya, maka tangannya seperti telah dibungkus dengan darah babi khinzir. Naudzubillah. Itu permainan man la'iba. Permainan. Belum tentu judi, tapi dilarang Islam itu. Seperti tangannya telah dicelupke nenggone getahe babi. Nah, jadi ada Islam itu punya aturan terhadap pengikutnya. Jadi Islam itu agama aturan. Nggak usah protes, gitu aja kok dilarang. Ayo. Ada psikologi yang terbentuk dari permainan itu. Tapi kan mana? Iya, ini man la'ib. La'ib niku dolanan. Belum tentu judi kan. Kemudian dalam hadis Abi Musa, man la'iba banaratin au nardishirin faqad asallahu wa rasulah. Hadisnya rawahu Malik wa Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi.
Nah, barang siapa bermain dadu, bermain loh. Narot itu dadu, kartu, gaple, kartu tarot gitu ya. Itu bahasa Arab itu, narot. Dadu, ya kartu bisa, ya alat perjudian itu. Atau sekak, catur. Faqad asallahu wa rasuluh. Faqad asallahu wa rasulah. Sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah ya kan, ada aturan. Wah rapi nak jadi wong Islam bukan? Iyalah Islam. Kan baik buruk itu ujian ya. Nah tentunya pengembangannya itu ya bukan hanya 2 jenis permainan ini tak ya. Kartu, dadu, catur, enggak. Tentu termasuk game juga kan untuk sekarang ya. Game legend gitu ya. Apa itu? Mobile Legend gitu. Bocil FF, apalagi. Ya hal-hal yang melalaikan hati, yang membuat asik. Mainan, belum tentu judi. Dilarang. Hadisnya sahih. Abi Musa yang bercerita, yang meriwayatkan Ibnu Majah, Abu Dawud, Hakim, Baihaqi. Nah, ya terserah kita. Umat Islam konsekuensinya harus anut. Kalau anut Nabi namanya taat, percaya kepada hadis namanya iman. Kalau nolak menentang ya haram, kufur bisa. Kalau masih senang ya hobinya ya minta ampun, ya Allah aku main game terus astagfirullah, ya begitu. Jadi jangan dikira kemudian wong dolanan ya, dolanan dilarang. Ada larangannya, nggak boleh. Dan dalam halakoh itu pun dilarang. Ikut dalam kumpul-kumpul dalam permainan semacam itu dilarang ya. Tadi sangat jelas, dari main dadu, kartu, sekak ya. Karena Islam itu tidak mengajarkan lelahan, anggur-angguran, termasuk biliar gitu kan. Apalagi yang berpotensi untuk perjudian. Sekarang game online, modelnya apa atau semacam permainan apa gitu ya. Nah itu ya dilarang. Terlaknat dengan mulutnya Rasul, mohon maaf lisannya Rasul, dan sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Berpotensi berbuat dosa. Bermainan kan awalnya, kalau sudah lancar kan pasti ada transaksi keuangan kan. Nah gitu loh, ada transaksi keuangan, ada nilai perjudian. Nah itu yang Islam selalu mengantisipasi. Maka dalam beberapa ayat itu kalimatnya ya wala tajtanibu atau ijtanibu gitu ya. Ijtanibu, jauhi gitu ya. Nah itu artinya sudah antisipasi sifatnya. Jadi antisipasi sebelum terjadi sudah dilarang. Wala taqrabuz zina, mendekati aja tidak boleh gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi prasangka. Jadi jauhi. Jadi antisipasi karena berpotensi, karena kita manusia yang berpotensi salah gitu loh. Bukan desainnya malaikat atau setan. Dan manusia ini tergantung situasi loh. Orang yang punya uang dengan tidak punya uang kan beda kan. Karena perilaku orang tergantung dengan isi kantong gitu. Perilaku orang tergantung berapa banyak uang gitu. Nah itu. Perangai orang tergantung pada perkumpulan. Nah gitu. Jadi manusia itu manusia yang sangat mudah dibentuk. Maka Islam ini aturan, nama Islam ad-din itu aturan dari Allah itu ad-din. Alumillah itu ritual. Aturan terhadap manusia agar selamat. Maka menjauhi sebelum terjadi, antisipasi sebelum terjadi. Ini diajarkan oleh Islam. Berarti kumpulan wae sing koyo ngono aja ditekani. Apa meneh sampai nglakoni gitu.
Ya, bermain saja tidak boleh, apalagi sampai judi. Nah itu dilarang dan dilaknat, bahkan dianggap durhaka kepada Allah dan Roh. Nah, kadang lucu ya, kalau puasa main sekak di masjid bisa, di musola, atau di pondok atau majelis taklim buat main gaple, alasannya bermain dolanan, orang tenanan, itu awur-awuran itu. Ya, mungkin hadis ini tidak pernah didengar, maka ini bersyukurlah yang mendengarkan hari ini. Ya, yang mendengarkan kajian pagi ini mendengarkan hadis Nabi yang unik ya, tentang catur, tentang main kartu tarot. Ya, ada larangannya ternyata. Catur, kartu tarot, dadu, ya, dan permainan sekali kita kembangkan di ya main game baik game yang jenisnya apapun. Nah, itu karena sangat melalaikan, menyita waktu, bikin orang juga stres, pengaruh psikologi dan sebagainya. Ya, semoga bermanfaat, Allahumma amin. Nanti kita teruskan lagi masih dalam bab yang sama insya Allah nanti ya, karena ini hadisnya lumayan, kita akan ya 2 pertemuan lah insya Allah gitu. Baik, Mitra Pas, bagi Anda tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan rehat sejenak. Dan saya ingatkan bagi Anda nanti bisa bergabung, Anda bisa masuk di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda hubungi 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kami akan segera kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Mitra Pas, kita sudah sampai di sesi kedua. Inilah kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Sekali lagi, ini adalah satu bahasan pertemuan yang pertama Mitra Pas tentang anjuran datang ke tempat-tempat kebaikan Mitra Pas ya. Bersama saya Arif Hanili yang akan memandu, dan tentunya Abah Yai Mukhlisladi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodatus Salam Tambah Harjo Runting Pati dari Studio 1 Radio Pas FM Pati. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp di 085277999101. Untuk telepon di 0295385877. Mitra Pas, silakan Anda pilih mana yang membuat Anda nyaman, atau komentar di fanpage kami, karena kami juga live menggunakan audio visual di podcast kami ada di Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung pagi kali ini dari Mas Karnawi atau Pak Karnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan tentang Yai, kita ini kan di Pati, Jawa Tengah, sehingga tidak mungkin kita bisa leluasa, maksudnya memilah-milah teman partner kita. Kadang juga kalau di warung juga guyonannya seperti itu. Kadang ketika kita ada pertemuan-pertemuan yang ada juga delesep, kayak ada minum-minuman yang tidak pantas juga seperti itu. Kalau kita menghindar juga diolok-olok. Kita ini kadang juga kalah dengan aliran air bah di masyarakat yang sudah seperti itu dan susah. Karena keadaan seperti itu, apakah kita juga dilaknat atau karena kepepet sok-sok kita juga harus ngumpuli, atau bagaimana mencerahnya? Ya, yang jelas kehidupan itu kan ujian ya, baik dan buruknya. Walanabluwakum bisyarrin wa khairin fitnatan wa ilaina turja'un. Sungguh aku akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan semuanya akan kembali pada Allah. Artinya kita sadar bahwa baik dan buruk sesungguhnya adalah ujian. Ujian bagi kita ketika kita berperan dalam kebaikan pun itu dapat ujian loh. Apalagi dalam keburukan. Nah, maka sifat antisipasi itu sangat dianjurkan dalam Islam. Karena kita itu manusia yang syarat dengan kelemahan. Jadi khuliqal insana dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Lemah tenaganya, lemah umurnya, umur manusia berapa? Lemah keimanannya. Lemah keimanannya. Sehingga jangan bermain api bahasanya, jangan bermain air. Jangan bermain-main. Ya,
Bermain api risikonya terbakar, bermain air risikonya basah. Maka hindari agar tetap kering gitu loh. Nah, dalam kemasyarakatan bagaimana? Ya kita bisa melihat mana warung yang sehat, dalam arti hanya cukup ngobrol ngalor ngidul. Ya gitu, mumet stres, wong tani, gon kopi marungan itu kan tidak masalah. Yo bar macul, bar ke sawah, terus medang ning warung ya mbok Sinah apa siapa, apa oleh sopo, apa yu sopo gitu, apa nduk Siti apa siapa gitu kan. Kalau di kampung itu kan ada warung-warung tempat tongkrongan bapak-bapak, warung-warung tempat tongkrongan mas-mas itu ya. Ya selamat tongkrongan itu hanya tempat ngopi, ngobrol, ngalor ngidul, membuang penat begitu. Ya it's okay kan. Berarti kan tidak ada pelanggaran syar'i yang jelas, ora ono minuman keras, tidak ada perjudian. Tapi kalau jelas di warung itu, di tongkrongan itu ada minumannya, ya tinggalkan. Tapi biasanya nggak ada kok. Ya kalau pas ada ya tinggalkan ya. Ya nggak apa-apa, namanya kita makhluk sosial itu memang bersosial. Ya kalau marung jagung silahkan. Selama di situ tidak ada permaksiatan. Ya permasalahan yang nyata ya ada minuman. Wong do minum lah, wong do judi ning kono lah, gitu loh. Selama ndak ada itu ya it's okay, nggak apa-apa, namanya makhluk sosial. Ya Kanjeng Nabi juga ke pasar kok, gitu kan. Jadi kita bisa memilah dan memilih, dan memang harus memilah dan memilih, dan harus meninggalkan atau bertahan ketika telah terjadi sesuatu. Itulah konsekuensi iman namanya. Itu. Baik. Untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877, WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung kembali dari Ibu atau Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ini seperti terpaksa untuk mengumpuli siapapun. Terkadang yang tampil dari untuk memberikan solusi, untuk memberikan apapun, bahkan kebijakan-kebijakan juga orang-orang yang mohon maaf yang seperti jauh dari paradigma agama, ya bisa dikatakan sekuler seperti itu. Bahkan ada beberapa hal seperti misalkan kemarin ada kegiatan, kalau 17-an seperti ini malah repot kembali karena terkadang ibu-ibu ini dipaksa untuk dalam tanda kutip ngibing turut ndalan. Kalau tidak dikenai, kalau nggak ikut harus bayar sekian. Ini juga sedang viral di media sosial. Ini bagaimana ya? Kita terpaksa harus mengikuti seperti itu. Ini kan kacau sekali. Wah, ya wajib ditentang. Itulah fungsi orang tua, fungsi tokoh agama, fungsi tokoh masyarakat. Ya, atau fungsi siapa yang berfungsi untuk menebar kebaikan. Jadi bukan kebaikan itu bukan sing umum kemudian dianggap lumrah walaupun salah, bukan, tapi yang selaras dengan norma ketimuran. Karena kita itu orang Indonesia, orang Jawa. Jadi tidak apa yang viral di media sosial kemudian layak dan patut kita tiru dan kembangkan. Harus ada filter gitu loh, saringan. Nah, maka sistem sistem berkoloni masyarakat dulu Nusantara sampai terbentuk dalam susunan kemasyarakatan hidup yang dipimpin dengan ketua adat, itu kan luar biasa. Yang sekarang sudah mulai hilang. Di desa sudah tidak ada tokoh masyarakat, sudah tidak ada tokoh adat yang dulu sangat berwibawa dan disegani, yang bisa mengontrol perilaku sosial masyarakatnya. Nah, kenapa tidak dihidupkan kembali? Dan kenapa tidak menjadi bagian daripada itu kita? Ingat loh, kebaikan itu bukan tugasnya kiai tok, motivator tok, enggak. Tapi kebaikan itu berdakwah atau mengajak pada kebaikan, harus berdakwah. Itu tugas semua manusia. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, jadi ketika ada pemaksaan, kalau sudah ada pemaksaan itu kan pelanggaran hak asasi, siapapun boleh menentang, apalagi sifatnya itu hal yang tidak wajib.
Negara saja tidak boleh memaksa rakyatnya kok. Memaksa untuk membayar pajak tinggi menjadi masalah kan? Memaksa rakyatnya harus begini menjadi masalah, tidak demokratis sekali kan? Apalagi yang sifatnya itu perorangan atau kelompok. Ya ditentang kalau mengkiranya itu tidak sesuai dengan norma. Ibu-ibu muslimat klino yasinan, tahlilan, ya fatayatan dipaksa untuk joget turut dalan hanya atas nama solidaritas. Itu ngawur itu. Jelas itu ngawur, merusak tatanan. Kemudian yang muslimat atau fatayat juga ketakutan. Ya, jangan takut, jadi tentang jelas salah secara norma kok. Jadi jelas salah secara etika. Maka fungsi orang-orang tua yang waras yang ada di kampung, tokoh-tokoh masyarakat hendaknya mengfilter ya, mengawasi kegiatan anak-anak kita ketika mengadakan perayaan atau peringatan dari sedekah bumi, kemerdekaan atau kegiatan keagamaan yang sudah liar, sudah bertentangan dengan norma-norma ketimuran atau jelas melanggar syariat. Ya harus diingatkan, diluruskan begini ya, silahkan sebatas jalan saja, nggak usah jukit-jukitan. Karena prinsip dasarnya kan al-mar'atu auratun, wanita itu sudah dipandang sebagai aurat kalau agama itu kan. Bagaimana kalau sudah menampilkan erotismenya, itu aurat plus aurat gitu loh. Wong basic dasarnya wanita itu sudah auratun kok. Ini malah dipertontonkan. Nah, inilah Islam, inilah aturan. Mau terima atau tidak. Kalau mau ya iman, kalau tidak berarti ada penentangan, namanya kekufuran. Ya, kekufuran ketika dipertontonkan, permaksiatan namanya. Permaksiatan kalau terang-terangan itu Allah akan menurunkan azab siapapun yang ada di situ. Bukan hanya yang bermaksiat, tapi orang baik yang dia mendiamkan permaksiatan. Kan diibaratkan setan yang bisu kan? Setan bisu, setan budak. Ketika tidak mau mengingatkan yang salah itu. Jadi tanpa guna, dan ketika laknat Allah datang akan kena semua, walaupun orang soleh yang ahli ibadah sekalipun di situ. Ketika permaksiatan sudah dipertontonkan. Nah, maka lihatlah hasilnya. Mohon maaf, tradisi masyarakat ya menyeluruh lah ya. Ketika peringatan hajat desa, sedekah bumi atau bersih desa atau apa namanya terserah, atau di 17 Agustus, lihatlah mereka bersuka cita yang melewati batas, bahkan yang ngeri termasuk acara khol wali, tarian erotisme, ya tarian mbak-mbak cantik yang seksi yang lebih cenderung adalah porno aksi, dipertontonkan, dibanggakan, dielu-elukan. Maka apa yang terjadi? Panen tetap gagal, tikus merajalela, hujan atau cuaca tidak menentu, ekonomi semakin sulit kan? Bisa jadi dari perilaku masyarakat yang menentang hukum syariat. Bisa jadi dari kebiasaan masyarakat yang awur-awuran. Ekonomi terasa sulit, menyekik. Karena apa? Permaksiatan semakin merajalela. Padahal kata tiap desa syukuran, sedekah, tapi semakin sulit. Karena isinya bukan syukuran, kufuran, bukan sedekahan. Permaksiatan yang dipertontonkan, yang dielulukan sebagai anggida tahunan. Tapi ini tidak di Indonesia, Mas, di negara sonoho, bukan di sini sonoho gitu ya. Mari kita galih, kita pikir lagi, coba diangen-angen. Monggo ingkang disupuhake teng desa-desa sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, bersuaralah. Ya, anak-anak muda perlu bimbingan, perlu arahan. Anak-anak kita lah itu ya yang katanya berpikir modern itu terkadang tidak sesuai dengan kaidah ketimuran atau kepantasan. Sekarang kalau kita mau berbicara ya, yang katanya
pawe budaya. Budaya apa yang dipertontonkan? Budaya mana? Ada budaya Jawa Jogitan udah begitu. Sak buruk-buruknya wong Jawa budayanya pakaiannya panjang kan, bawah pakai kemben, pakai jari panjang kan, dhuwur pakai panjang kan. Iya, ini pakaian seksi gitu ya. Ya pernah lihat, iya pernah di YouTube itu ada. Gitu ya. Nah, itulah harus ada yang mengontrol dan mengingatkan. Karena tidak sesuai dengan kaidah ketimuran dan kaidah syariat tentunya gitu. Baik. Untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 02953858877. Sementara untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Pak Rohmadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kerja ngumpul-ngumpul artinya kan sudah masuk kategori hal yang baik-baik tadi nggak Yai? Jadi tidak hanya di majelisan, karena kalau sudah kepentok, punya anak 2, gaji UMR itu sudah tidak bisa kemana-mana lagi Yai. Maklum orang kecil, benar-benarnya ya. Malah bagus toh. Ya kumpul sama anak istri, kan ibadah juga. Jadi terkadang sayangnya Allah yang diberikan pada hambanya itu diberi serba pas dan kurang, agar dia tidak banyak maksiat, banyak dosa. Karena gaya hidup seseorang tergantung pada isi kantongnya, gitu loh. Ya, orang itu bisa kesana kemari karena uangnya banyak kan. Coba nggak punya uang, dia akan tenang di rumah, duduk paling nonton TV, guyon gocek sama anak istri kan begitu. Itu lebih menyelamatkan. Tapi ketika diberi rezeki banyak, pasti kesana kesini, ayo sono sini, yang baik, cuma lama-lama tidak menjadi baik, kebiasaan buruk kan. Kumpul sana sini, yang perkumpulan itu belum tentu membawa kebaikan, tapi justru bisa merusak atau membentuk karakter yang tidak baik. Nah, itu otomatis akan membawa dampak yang tidak baik itu. Baik. Silakan untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, Anda tinggal telepon saja di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101. Saya bakal terima penelpon dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yai. Waalaikumsalam. Jadi siapa di mana Pak? Mbah Haji Dujono. Monggo Mbah. Mbah, kula niku lak gadah tanah. Ya kula ibake putra. Lah dereng di sertifikate lah niki enten yang damel jalan king Kilen tembus. Lah kula jaluk 3 meter niku dawane 19 meter. Niku sae napa mboten, Mbah? Nggih, Mbah. Sumur dalan, Mbah. nggih, sumur dalan itu termasuk jariah. Termasuk amal jariah. Artinya jariah pahalanya akan mengalir. Punya sumur dipersilakan untuk diambil banyak orang. Tanah, karena hakikatnya air, rumput dan tanah itu kuasa Allah, miliknya Allah. Manusia tidak boleh menguasai. Manusia tidak boleh menguasai rumput-rumputan, air, tanah itu milik Allah. Rumput saja milik Allah, maka boleh mengambil rumput di mana saja kecuali yang ditanam orang gitu. Walaupun di tanah orang, rumput itu miliknya Allah. Dari rumput itu orang bisa mendapatkan susu dari hewan. Ya, hewan bisa memproduksi susu bisa menyehatkan orang dari rumput. Untuk pakan ya. Untuk pakan. Maka hukum mengambil suket di perkarangan orang walau tidak izin itu boleh. Karena itu mutlak miliknya Allah, kecuali suket atau rumput yang ditanam, suket gajah katakan ditanam kan, dibudidayakan. Tapi yang tidak itu boleh walaupun tidak izin. Suket liar nih. Suket liar, ya. Air itu tidak boleh dikuasai orang. Itu milik Allah karena itu sumber kehidupan. Ya, maka kalau punya sumur jangan ditutup, silahkan diambil, silahkan dimanfaatkan. Maka termasuk jariah. Tanah itu milik Allah. Tidak boleh dikuasai orang. Manusia hanya sifatnya
menghaki hak miliknya saja, hak guna pakai itu haknya milik Allah. Maka ketika Allah butuh untuk masjid, kasihkan. Ketika Allah butuh untuk musola, kasihkan. Ketika Allah butuh untuk TPQ, madrasah, diniyah, pesantren, kasihkan. Ketika untuk jalan apalagi, kasihkan. Semuanya bernilai jariah, dan itu berarti telah mengembalikan pada Allah. Maka namanya wakaf, menghentikan untuk Allah. Uang miliknya Allah. Nah, keserakan manusia menguasai segalanya seolah-olah itu miliknya. Nah, gitu kan. Nah, inilah ada beberapa hal dasar yang tidak boleh dikuasai mutlak oleh manusia. Air, tanah, rerumputan. Ini tiga hal yang memang di mutlak miliknya Allah, tidak boleh dikuasai orang. Karena ketika dikuasai orang, pasti ributnya luar biasa dan menjadi bencana yang luar biasa. Maka sampai katakan ada tetangga yang tidak dikasih akses lewat, itu kan luar biasa. Ya, itu hal yang pasti akan menjadi sengketa dan permasalahan besar. Karena pada prinsipnya dia menentang hukum Allah. Itu. Maka bagus Mbak, diwakafkan. Kalau perlu, kalau musola butuh, kasihkan musola. Ya Mbak, jadi nek taneta Syombo Mbah Jono, lingkungane kok ora ana masjid musola, kasihkan. Itu ya hal yang paling bermanfaat Mbak. Karena Mbah Jono masih punya tanah banyak apalagi ya. Nah, karena orang itu Mbah, kalau dalam kubur kelak kurang sedekah itu di dalam kubur tangisan. Tangisan kerayu Gusti Allah pingin dipulangkan untuk bersedekah dan wakaf. Dan hal itu tentu tidak bisa kalau sudah mati. La yuakhirallah, Allah tidak akan mengakhirkan, mengulangkan, mempulangkan ke alam dunia, tidak bisa. Jadi tiap dino tangisan tang jero kubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Wahai Tuhanku, kalau kau perbolehkan kula mbok sampai nulehno teng alam dunya sedhilu, tak makofno tegal sawahku, tak nyedekahno tegal sawahku, dan saya pasti di orang baik. Ya enggak akan diterima Allah. La yuakhirallahu idza jaa ajaluhum. Allah ora bakal ngundurke, mulehke enggak akan. Ketika mati ya sudah mati. Yang adanya penyesalan dan penyesalan. Maka langkah jenengan bagus sudah untuk jalan. Kalau masih ada Mbah, masjid Mbah, atau bikin musola, tanah sik ben dibangun masyarakat. Wis tak turu tanahku pojok. Gengge musola cah. Ya ngaten. Kita itu masya celengan yang luar biasa. Di alam bariyah pasti bahagia, pasti di akhirat pasti bahagia. Ya, malah saya menghimbau orang sepuh-sepuh yang masih diberi harta melimpah, tanah luas itu, bahasane wong kuno, dunya mati ra digawa. Lah ana supaya iso nggawa, dijariahno, wakafno. Insya Allah bermanfaat yang luar biasa itu Mbak, dan sangat membahagiakan. Ya, jalan ya termasuk 15 kali berapa itu Mbak, lumayan ya. Jemberah tanah yang baik yo. Nah gitu. Mbak, musola, masjid, TPK apa sih betul lah untuk keagamaan. Kalau sudah ada semua ya sudah diwakafkan sebidang tanah untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, nanti terserah ke depan untuk apa, yang penting sudah diberikan. Karena tanah mahal Mbak sekarang Bang, pajaknya aja mahal ya. Kalau jadi, nggak jadi ya alhamdulillah. Apalagi jalan tadi sangat bagus nggak ya, karena dibutuhkan masyarakat banyak ini. Ya, karena termasuk 3 hal yang menjadi sumber kehidupan dan kemasalahan, kata jalan, air itu. Karena sekarang ya listrik, api gitu ya. Api juga tidak boleh dikuasai oleh orang kan. Itu. Oke, tapi ini juga cukup menarik ya. Mekanisme juga harus standar, karena memang terkadang internal dulu harus dibenahi. Maksudnya keluarga ini mau tak wakafkan. Anak-anak harus mengerti ya, karena terkadang orang tuanya niatnya bagus. Begitu Pak RT Pak RW sudah buka babat jalan, anaknya malah marah-marah. Ini kan repot juga. Ini. Kalau orang tua masih hidup, anak nggak punya hak untuk melarang ya. Kecuali kalau mati kan menjadi warisan tuh haknya anak. Nah berarti yang kemarin viral itu ngeri juga nggak ya? Bapaknya niatan bagus, begitu mau dibangun anaknya malah pada
Ini melang-melang ini marah-marah ini. Tegas aja. Bapak harus tegas. Maka ketika yang punya tanah sekarang proses membuat sertifikat katakan. Itu kalau bapaknya masih hidup itu kan langsung sertifikat atas anak-anaknya. Tapi kalau sudah meninggal kan sudah menjadi ahli waris, satu sertifikat harus berdasarkan tanda tangan seluruh keluarganya. Sama harta benda yang dimiliki orang tua itu belum serta-merta miliknya anak. Wong meninggal saja belum menjadi miliknya anak kecuali 5 hal dilaksanakan kan. Jadi itu hak mertuanya orang suka-suka orang tua mau dihabisin itu. Mohon maaf ya. Katakan orang tuanya punya harta banyak kemudian dihabisin, dijualin semua masih hidup. Itu haknya dia. Anak nggak bisa ngelarang. Ya paling mentang-mentang tapi kalau tetap dijual sah itu tidak harus persetujuan anak. Apalagi wakaf hal yang baik anak nentang tetep le. Kowe rung karo aku awakmu rung karuan ndongakno aku. Tanah iki semesti ndongakno aku. Pertimbangan logis dan agamis. Ya gitu kan. Berapa banyak orang tua yang dibikin sengsara itu oleh anak-anaknya. Nah, gitu. Jadi ketika masih hidup itu haknya orang tua mutlak. Kecuali orang tua meninggal maka menjadi warisan itu haknya anak gitu loh. Maka lebih mudahnya prosesnya ya memang ketika hidup sudah ngomong aku jauh urip wis tanah pojok kae tak wakafno, tak eno yihadi ben ki pondok. Nah, ya. Mbah kula tampi lek ngoten nah. Anak gak oleh wis tetep tak tanda tangane. Oh, terus gak ada. Kemudian diwakafkan aja. Walaupun anak mentang-mentang enggak bisa, tetap bisa karena yang punya adalah orang tuanya gitu. Tinggal dibawa ke badan wakaf. Ya, cari nadir. Nadir adalah orang yang dipercaya untuk mengelola wakaf itu. Udah ketika sudah proses serah terima, ijab kabul, ya dalam penyerahan wakaf ke nadir selesai sudah. Nah itu nadir ada 5 ya. Wakif yang punya tanah mencari nadir yang menerima dan anggota. Coba dikelola. Nanti disaksikan oleh badan wakaf. Ketua badan wakaf biasanya kepala KUA kecamatan setempat. Itu sudah selesai prosesnya. Anak nggak bisa gugat. Mau ngamuk oleh sok nek mati orang mbok dongakno kelakuanmu koyo bapakne begitu pamannya ya. Wes, aku pengen bahagia, mbokmu juga pengen bahagia, mbah-mbahmu juga pengen bahagia. Wes ketinggalin mbah tak wakafno. Nah, ya itu andekan begitu. Wah, keren itu. Keren. Baik, kalau jalan tadi juga dipersaksikan ke RT RW nggak ya? Ya, prosesnya kalau jalan itu sebetulnya kan pemerintah yang memberi lahan jalan. Jadi jalan itu kan ada jenis macam-macam jalan. Ada jalan nasional, jalan kampung, ada jalan kabupaten, provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan kampung, ada jalan gang, ada jalan pertolongan. Jadi banyak jalanan. Artinya statusnya itu kalau itu kategori kepentingan negara, ya pemerintah yang harus menyediakan jalan bukan warga. Maka ada istilah ganti rugi atau ganti untung gitu. Maka ketika pemerintah membangun jalan itu dia memberi ganti untung kepada warganya kan, karena kepentingan negara. Tapi kalau ini katakan suka-suka jalan pertolongan, nah ini yang dimaksud dengan jariah. Oh, kono ki ono kelompok masyarakat semono, sementara jalan itu sebetulnya sudah ada gambarnya ya, di desa itu ada gambar jalan desa itu punya gambar. Tidak katakan bentuk penduduk baru gitu ya, di tanah ning mburi kemudian tidak punya akses jalan. Dalam peta desa juga tidak ada akses jalan desa di situ. Ya sudah tak kei jalan go liwat. Nah, itu namanya jariah. Lah prosesnya tentunya ya di desa agar tidak diminta kembali ya diberikan sama namanya wakaf atau untuk kepentingan umum kan untuk jalan. Sama namanya diwakafkan untuk jalan gitu. Baik. Untuk Anda Mitra Pas masih ada satu pertanyaan lagi bisa saya tampung. Anda bisa telepon di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101 yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Bagus ini menanyakan tentang Yai, kebanyakan teman-teman kita, partner kita
di dalam dunia usaha ini kan ya macam-macam, pemabuknya juga banyak segala macam. Kita juga terkadang mendapatkan mandat tugas keluar kota. Satu mobil terkadang, mohon maaf, ada yang minum-minuman yang bisa dikatakan masuk kategori homer seperti itu. Katanya sih untuk penghangat goib, trennya seperti itu ya. Nah, diminumlah di dalam mobil seperti itu. Terus saya mikir, ini kalau kecelakaan, terus saya ini matinya bagaimana ini? Sementara saya juga harus ada di mobil itu. Pencerahannya ya. Ada ketar-ketir juga ini. Iya. Ini satu apa ya? Dilematis nggak ya? PR yang sulit karena dilematis, karena satu teman, dua ada hubungan kerjaan, tiga memang kendaraannya yaitu. Kadang juga kita bergumul dengan non muslim, dan non muslim bagi non muslim itu nggak masalah katanya. Kalau non muslim kan tidak terkait dengan hukum syariat kan. Dia bisa bebas. Cuman kita di mobil itu masalahnya. Nah, maka mencari ya kalau tapi begini ya. Hukum itu kan dalam hukum syariat itu ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau memang sudah tidak bisa menghindar anane kendaraannya ya itu. Kelompoknya, personilnya ya itu. Terus gimana ini? Nah, terkadang dia sendirian yang iya, darurat gitulah. Jadi mikirnya enteng sih iki darurat. Nah, dalam posisi darurat itu berarti kan harus mencari alternatif yang lain agar tidak menjadi darurat. Gitu. Nah, dan andaikan dalam kondisi itu ya perbanyak istighfar dan la haula kan, dan kan dalam anjuran Nabi ketika kita melakukan hal yang tidak bermanfaat maka beristighfarlah. Ketika kita melihat suatu kemunkaran maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi dalam kondisi itu satu hatinya tetap ingkar dan perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ya karena mau gimana itu partner kerjanya ya bocah ya kuwi penggane ngono. Iku nanti kalau ditinggal nanti juga tidak bisa jalan ya wis darurat kan? Ya wis gimana lagi. Dan tentunya perbanyak la haula wala quwata illa billah. Hatinya tidak boleh setuju, tetap ingkar, karena man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat kemunkaran rubah dengan tangan. Fa illam yasati wa bil lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, fa illam yasati wa bi qalbi. Kalau tidak mampu dengan tangan, lisan, maka dengan hati ingkar. Bahwa ad'aful iman. Itu yang paling rendah daripada keimanan gitu. Banyak ya tetap jalan karena mudun kok ya mumbal malah ngentek-ngenteki rak malah motong gaji nanti. Aku mangkat dhewe lah untuk fajar teko pabrik ngono ya sudah. Tapi bulan ngoten lah. Piye meneh ngono. Ya wis sudah berangkat bismillah. Nah, maka begini ya. dalam tasawuf atau kan akhlak hati ya. Agar kita itu bisa damai dengan berbagai macam situasi. Rasul itu mengajarkan begini, ihfazillah hafadzakallahu lak. Ihfazillah, ikhfad, jagalah kalian Allah, jagalah Allah. Itu secara syariat jagalah perintah Allah. Secara hakikat jagalah zikir Allah. Maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Dalam pandangan tasawuf, ketika kita berada dimanapun, bersama apapun, dalam kondisi bagaimanapun, selama hati ini Allah, Allah, Allah. Melihat gerakan apapun Allah, melihat apapun ini dari Allah, yang menyaksikan Allah, maka hafadzakallahu lak. Kita akan dijaga Allah, artinya hal itu tidak mengotori hati kita. Lah, ini yang digunakan para sholihin ya, orang-orang sudah mencapai level kesolehan yang mampu berbaur pada model permaksiatan apapun katakan. Itu kenapa? Hatinya sudah ada Allah. Ada tokoh fenomenal namanya Gusmi Kediri, Kiai Haji Hamim Jazuli. Ya, putranya Mbah Yai Jazuli Pondok Ploso Al-Falah itu. Itu luar biasa kan, dari kecil kewalian sudah nampak.
dakwahnya nyentrik, tidak seperti pada umumnya kiai di majelis, di masjid, musola begitu, enggak. Dakwahnya di tempat perjudian, lokalisasi, di bar, di diskotik zaman dulu, sekarang jadi karaoke gitu. Tapi uniknya ketika beliau datang, siapapun yang bertemu akan menjadi baik, yang didekati akan menjadi taubat. Karena apa? Dan beliau pun tetap konsisten, tidak terpengaruh. Karena apa? Hatinya ada Allah. Dan kayaknya kalau hidup di saat-saat ini perlu kita tiru ya. Bayangkan kita bermasyarakat itu kan Masya Allah ya, sunatan, dangdutan, mantenan, dangdutan, puputan, dangdutan. Nanti sedekah bumi ketopraan, nanti sunatan ketopraan, ada tayuban, dangdutan. Ini kalau kita tidak pakai ilmu ini, kita sini kudu ngamuk tok gitu. Ya, lah kenapa para sholihin itu hatinya bisa tenang walaupun lihat demikian, imannya tetap tambah dan tidak harus menyakiti atau membuat masalah, karena menggunakan ilmu ini menjaga hati tetap Allah. Lihat apapun ya kelihatan pasif, tapi ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Mau mentang-mentang nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, mau bikin aturan, bukan penguasa, mau itu ceramah, didik panggonane dewe gitu kan. Di sini kan pun ingkar, maka ingkar dalam hati Allah. Fenomena Inul Daratista dulu ketika bergoyang ngebor itu menjadi geger karena goyangannya menjadikan erotis, sangat erotis sekali, bisa membangkitkan syahwat. Semua ulama marah. Gus Dur, Gus Mus enak wae lo gitu aja kok repot. Biarkan ngebor, perlu kita tonton rame-rame kan gitu. Sampai ada sindiran bikin lukisan orangnya kemudian dirubung para kiai-kiai. Asan Allah lah, ketika ngebornya seseorang goyang, ketika kita pandang itu sebagai gerakan badan, kemudian hatimu yang melihat tetap Allah, ya aman kan, aman. Kayaknya ilmu ini pas, maka tasawuf itu pas untuk menyikapi modernisasi dan keanekaragaman, perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat. Itu tasawuf memang. Jadi ya seperti contoh ketika kita makmum sholat ya. Makmum sholat, imamnya enggak, bahasanya kasarannya orang gadek gitu, bacaannya orang gadek. Tapi anak-anak yo ikut digenti ya enggak mau rumah satu dan terus bagaimana kalau kita menggunakan syariat yang saklek, wati ki gondok pengen muring-muring terus gitu kan. Ya sudahlah, kersane Allah, maka tasawufkan hati kita. Ayya kersane Allah. Wis kabeh sing nampa ya Gusti Allah, wis mbah sing penting wis dilakoni. Jadi enak gitu loh. Inilah mungkin ini di antara cara untuk menyikapi ketika sosial kemasyarakatan kita sudah mulai buruk dan kita tidak punya kemampuan mengingatkan tokoh-tokoh masyarakat sudah mungkin enggan atau malas atau tidak mampu dan seterusnya. Maka sikap kita ya ihfazillah hafazakallah lak. Kita jaga hati kita, berzikir. Apa yang kita lihat harus mampu menggerakkan hati kita mengingat Allah. Apa yang kita dengar ya harus mampu menggerakkan yang kita dengar adalah Allah. Sehingga insya Allah kita akan dijaga Allah dari dosa-dosa ini. Gitu. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada pencerahan, pengetahuan dan pengamalan. Berkurangnya hidayah, bertambahnya ilmu, yang kurang hidayah akan hanya semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji, yang kita baca, yang kita pelajari akan menjadi tambah ilmu dan menurunkan hidayah pada kita semua. Sehingga kita bisa memilah mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kumpulan-kumpulan yang berpengaruh psikologi, berpengaruh pada keimanan, berpengaruh pada keyakinan harus kita pilih. Dan itu konsekuensi iman. Ya, konsekuensi. Kalau memang terlanjur, ya mau gimana lagi? Berzikirlah Allah dalam hati terus menerus, insya Allah Allah akan menjaga kita. Akhirnya hadanallah wa iyyakum ajma'in bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.